Salam dan bahagia, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem akuntansi biaya standar dalam UMKM dan korporat. Definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain. Manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan alat yang penting di dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biaya standar ditentukan dengan realistis. Hal ini akan merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif, karena pelaksanaan telah mengetahui bahwa pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Kelemahan biaya standar. Tingkat ketaatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat, meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan ketaatan atau kelonggaran yang relatif sama. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum, kegiatan setiap pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan adalah mengelola masukan menjadi keluaran. Prosedur penentuan biaya standar. Yang pertama, biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari masukan fisik, harga persatuan masukan, standar bahan baku yang dapat ditentukan menggunakan penyelidikan teknis, analisis catatan masa lalu dalam bentuk A. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu pada masa lalu. B. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. C. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam melaksanakan pekerjaan yang baik. Biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur, yaitu jam kerja standar dan tarif upaya standar. Syarat mutlak berlakunya jam kerja tenaga kerja standar adalah A. Tata letak pabrik, B. Pengembangan staf perencanaan produksi, C. Pembelian bahan baku, D. Standarisasi kerja karyawan dan metode-metode kerja dengan instruksi-instruksi. Biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Manfaat utama tarif overhead standar ini yang meliputi unsur biaya overhead pabrik, variabel dan tetap, adalah untuk menentukan harga produk dan perencanaan. Jenis standar. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat ketentuan dan kelonggaran sebagai berikut. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis disebut pula dengan standar ideal, yaitu standar yang ideal dalam melaksanakannya. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Jika biaya standar ditentukan dengan penghitung rata-rata biaya periode yang telah lampau, standar ini cenderung merupakan standar yang sangat longgar sifatnya. Yang ketiga, standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar jenis ini
banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Selanjutnya, analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpanan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar analisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Model 1 selisih. Selisih di antara biaya sesungguhnya dan biaya standar tidak pecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas. Tetapi hanya ada dua macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut. FT sama dengan HFT dikali KST dikurang HS dikali KF, di mana FT sama dengan total selisih, HST sama dengan harga standar, HS sama dengan harga sesungguhnya, KS sama dengan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, model 2 selisih. Dalam model analisis selisih ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar pecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. SH sama dengan selisih harga, SK sama dengan selisih kuantitas atau efisiensi, HST sama dengan harga standar, KST sama dengan selisih standar, HS sama dengan harga sesungguhnya, KS sama dengan kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga, model 3 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi tiga macam selisih. Berikut yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga. Berikutnya, rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas. SH sama dengan HFT dikurang HS dikali KST untuk menghitung selisih harga. SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST untuk menghitung selisih kuantitas. SHK sama dengan HST dikurang HS dikali KST dikurang KS untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga kuantitas. Contoh soal, biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya disajikan dalam gambar. Data biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Biaya bahan baku kuantitas standar sesungguhnya 90 kg sampai dengan 100 kg. Harga per kilogram standar sesungguhnya adalah Rp500 sampai dengan Rp550. Rumus perhitungan selisih harga. SH sama dengan HST dikurang HS dikali KF untuk menghitung selisih harga. SK sama dengan KST dikurang KS dikali HS untuk menghitung selisih kuantitas. SHK sama dengan HST dikurang HS dikali KST dikurang KS untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas. Contoh soal, berikut ini menggambarkan perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam model 3 selisih dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Data biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Biaya bahan baku kuantitas standar sesungguhnya 100 kg sampai dengan 90 kg. Harga per kilogram standar sesungguhnya sebesar Rp550 sampai dengan Rp500. Dalam model 3 selisih, rumus perhitungan selisih harga dan kuantitas dapat dilakukan dengan 3 cara tergantung dari kondisi berikut ini. 1. Jika harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya,
dan kuantitas sesungguhnya, model 3 selisih lebih teliti dalam membebankan selisih harga kepada manajer fungsi pembelian dan selisih kuantitas kepada manajer fungsi produksi dibandingkan dengan model 2 selisih. Yang kedua, jika harga standar lebih rendah, SH sama dengan HST dikurang HF dikali KF, SK sama dengan KST dikurang KF dikali HST, SHK sama dengan 0. Yang ketiga, jika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, SH sama dengan HST dikurang HF dikali KF, SK sama dengan KST dikurang KF dikali HF, SHK sama dengan 0. Dalam model 2 selisih, selisih harga dan selisih kuantitas dihitung sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurang HF dikali KS, SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST. Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Yang pertama, model 1 selisih. Selisih biaya tenaga kerja TUST dikali JKST dikurang TUS dikali JKS. Rp500 dikali 5.000 dikurang Rp475 dikali 5.100 sama dengan 77.500 L. Yang kedua, model 2 selisih. Selisih tarif upah JKST dikurang TUS dikali JKS. Rp500 dikurang Rp475 dikali 5.100 jam sama dengan 127.500 L. Selisih efisiensi upah JKST dikurang JKS dikali TUST, 5.000 dikurang 5.100 dikali Rp500 sama dengan 50.000 R. Total selisih biaya tenaga kerja langsung sama dengan 77.500 L. Yang ketiga, model 3 selisih. Selisih tarif upah TUST dikurang TUS dikali JKST. Rp500 dikurang Rp475 dikali 5.000 jam sama dengan 125.000 L. Selisih efisiensi upah JKST dikurang JKS dikali TUS, 5.000 dikali 5.100 dikali Rp475 sama dengan 47.500. Total selisih biaya tenaga kerja langsung sama dengan 77.500 L. Selisih biaya overhead pabrik. 1. Model 1 selisih. Selisih biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, contohnya 3.650. Biaya overhead pabrik yang dibebankan 250 dikali 20 jam dikali Rp700. Hasilnya 3.500.000. Jumlah selisih total biaya overhead pabrik didapat dari biaya overhead pabrik sesungguhnya dikurang dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Hasilnya yaitu Rp150.000. Hasil selisih ini adalah hasil selisih rugi. Yang kedua, model 2 selisih. Selisih tersebut dipecah menjadi 2 selisih sebagai berikut. Yang pertama, selisih terkendalikan dan selisih volume. Selisih terkendalikan. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.650.000. Biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal yaitu 5.200 jam dikali Rp300. Hasilnya 1.560.000. Jumlah biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya didapat dari biaya overhead pabrik sesungguhnya dikurang dengan biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal, yaitu adalah Rp2.090.000. Biaya overhead pabrik variabel pada jam kerja standar, yaitu 5.000 jam dikali Rp400, hasilnya 2 juta. Selisih terkendalikan didapat dari jumlah biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dikurang dengan biaya overhead pabrik variabel pada jam kerja standar, yaitu 90.000.
Hasil selisih ini adalah hasil selisih rugi. Yang kedua, selisih volume. Jam tenaga kerja pada kapasitas normal 5.200 jam dikurang dengan jam tenaga kerja standar 5.000 jam, yaitu hasilnya 200 jam. Tarif biaya overhead pabrik tetap 300 per jamnya. Jumlah selisih volumenya adalah Rp60.000. Selisih tersebut adalah selisih rugi. 3. Model 3 selisih. Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp150.000 tersebut dapat dipecah menjadi 3 macam selisih berikut ini. Yang pertama, selisih pengeluaran. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp3.650.000. Biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal yaitu 5.200 jam dikali dengan Rp400, hasilnya Rp1.560.000. Jumlah biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya didapat dari biaya overhead pabrik sesungguhnya dikurang dengan biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal, hasilnya Rp2.090.000. Biaya overhead pabrik variabel yang dianggarkan pada jam yang sesungguhnya dicapai 5.100 jam dikali Rp400. Selisih pengeluarannya didapat dari biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dikurang dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan, hasilnya adalah Rp50.000. Selisih pengeluaran tersebut adalah selisih rugi. Yang kedua, selisih kapasitas. Kapasitas normal 5.200 jam dikurang dengan kapasitas sesungguhnya 5.100 jam, hasilnya 100 jam. Tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp300 per jamnya. Jadi selisih kapasitasnya sebesar Rp30.000. Hasil selisih tersebut adalah hasil selisih rugi. Yang ketiga, selisih efisiensi. Selisih efisiensi 5.000 jam dikurang dengan jam standar 5.100 jam, hasilnya 100 jam. Tarif biaya overhead pabrik sebesar Rp700 per jamnya. Jadi selisih efisiensi sebesar Rp70.000. Selisih efisiensi tersebut adalah selisih efisiensi rugi. 4. Model 4 selisih. Model 4 selisih ini merupakan perluasan model 3 selisih. Selisih efisiensi dalam model 3 selisih tersebut dipecah menjadi selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap dalam model 4 selisih ini. Akuntansi biaya standar. Secara garis besar, akuntansi biaya standar dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode tunggal atau single plan dan metode ganda atau party plan. Perbedaan antara dua sistem akuntansi biaya standar tersebut terletak pada waktu penyajian informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya kepada manajemen. Metode ganda atau party plan. Karakteristik metode ganda adalah yang pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi setelah harga. Yang ketiga, biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Aliran biaya standar dalam metode ganda. Berikut ini disajikan jurnal-jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya-biaya produksi sesungguhnya, biaya produksi standar, dan selisih. Yang pertama, pencatatan biaya bahan baku. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik. Yang keempat, pencatatan harga pokok produk jadi. Yang kelima, pencatatan harga produk dalam proses. Yang keenam, pencatatan harga pokok produk yang dijual. Yang ketujuh, pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Selanjutnya, metode tunggal atau single plan.
Untuk memberikan gambaran penggunaan metode tunggal, berikut ini disajikan akuntansi biaya standar yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencatatan biaya bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dipengaruhi oleh saat pencatatan selisih bahan baku. Oleh karena itu, pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dibagi menjadi 3. Yang pertama, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Yang kedua, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Yang ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Dalam metode ini, pada saat bahan baku dibeli, rekening persediaan bahan baku didebit sebesar hasil kali kuantitas bahan baku yang dibeli dengan harga sesungguhnya. Bahan baku persatuan dan rekening utang dagang dikredit dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, pada saat pembelian tidak diadakan pencatatan selisih harga yang terjadi. Pada saat bahan baku dipakai, rekening barang dalam proses didebit sebesar hasil kali kuantitas standar bahan baku dikalikan dengan harga standar bahan baku persatuan. Bahan baku yang dipakai dikalikan dengan harga sesungguhnya persatuan bahan baku. Selisih persediaan bahan baku adalah selisih harga dan selisih kuantitas. Selisih harga dicatat dalam rekening selisih harga bahan baku yang dipakai dan selisih kuantitas dicatat dalam rekening selisih pemakaian bahan baku. Selanjutnya, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Metode ketiga ini merupakan kombinasi antara metode 1 dan metode 2 yang telah diuraikan, yaitu pada saat bahan baku dibeli, selisih harga yang terjadi dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku. Pada saat bahan baku dipakai, sebagian dari selisih harga yang melekat pada bahan baku yang dipakai ditransfer ke rekening seluruh harga bahan baku yang dipakai. Dalam metode ini, rekening persediaan bahan baku didebit dan dikredit dengan harga standar bahan baku. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan utang upah langsung. Yang kedua, pencatatan distribusi upah langsung. Yang ketiga, pencatatan pembayaran upah langsung pada saat daftar upah langsung selesai dibuat di bagian akuntansi. Selanjutnya, pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode tunggal atau single plan dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya overhead pabrik yang digunakan. Metode 2 selisih. Jika metode 2 selisih digunakan untuk analisis selisih biaya overhead pabrik, yang selanjutnya metode 3 selisih, yaitu jika metode 3 selisih digunakan untuk analisis selisih biaya overhead pabrik, maka prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Yang keempat, metode 4 selisih. Karena perbedaan metode 4 selisih dengan metode 3 selisih terletak pada saat selisih efisiensi, maka pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode 4 selisih
dilakukan dengan membentuk rekening selisih efisiensi variabel dan rekening selisih efisiensi tetap. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Penutupan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan penutupan selisih pengeluaran dan selisih kapasitas dalam metode 4 selisih ini sama dengan yang dibuat dengan metode 3 selisih. Selanjutnya, pencatatan harga produk jadi. Pencatatan harga produk jadi yang ditransfer ke gudang dilakukan dengan mengkredit rekening barang dalam proses dan mendebit rekening persediaan produk sebesar hasil kali kuantitas produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan harga pokok standar per satuan produk. Selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Nah, bahan baku yang dipakai dalam perusahaan seringkali terdiri atas berbagai macam jenis dan mutu. Dalam perusahaan-perusahaan tertentu, seringkali terdapat kemungkinan untuk mengubah komposisi yang dipakai dengan tujuan untuk merendahkan biaya dan mutu dan kuantitas hasil produk yang tepat dan memuaskan. Penurunan biaya juga dapat dilakukan dengan perbaikan hasil bahan baku yang dipakai. Dalam perusahaan semacam ini, manajemen memerlukan analisis selisih komposisi dan hasil bahan baku. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Sunu Arianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang selisih hasil. Hasil dapat didefinisikan sebagai jumlah produk yang dihasilkan dari pengelolaan sejumlah bahan tertentu. Jika untuk menghasilkan 10 satuan produk dibutuhkan 20 kg bahan baku, maka persentase hasil dalam hal ini adalah 30% atau 10/20 dikali 100. Jika persentase sesungguhnya menyimpang dari standar, maka penyimpangan ini disebut sebagai selisih hasil. Selanjutnya, perhitungan selisih hasil bahan baku. Karena harga pokok produk selesai tidak hanya terdiri dari biaya bahan baku, tetapi juga meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, maka timbulnya selisih hasil tidak saja menyebabkan terjadinya selisih hasil bahan baku saja, namun juga menimbulkan selisih hasil upah dan selisih hasil biaya overhead pabrik. Pencatatan selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Perbedaan antara selisih komposisi dan selisih hasil bahan baku merupakan selisih pemakaian bahan. Selisih komposisi bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai dalam produksi. Perlakuan terhadap selisih. Selisih yang terjadi diperlukan dengan cara A. Ditutup ke rekening laba rugi. B. Dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Sedangkan pelaksanaan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada 1. Jenis selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Yang kedua, besarnya selisih. Jika jumlah selisih relatif kecil, disajikan langsung dalam laporan laba rugi. Sedangkan jika jumlah relatif besar, diperlukan sebagai adjustment terhadap persediaan dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, pengalaman penggunaan biaya standar. Yang keempat, sebab-sebab terjadinya selisih, misalnya apakah selisih terjadi karena kesalahan dalam pemesanan standar. Yang kelima, waktu terjadinya selisih, misalnya apakah selisih yang terjadi merupakan selisih yang tidak biasa yang disebabkan relatif fluktual mesin. Selisih dibagikan ke rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Pembagian selisih ke rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan dapat didasarkan pada perbandingan harga pokok atau kuantitasnya. Perbaikan terhadap standar. Standar harus diubah hanya apabila kondisi yang mendasari penentunya telah mengalami perubahan. Mengenai kapan standar harus diubah, ada dua pendapat. Yang pertama, harus diubah dalam periode akuntansi dan di akhir periode akuntansi. Jalan tengah yang diambil dalam pertentangan dua pendapat tersebut adalah dilihatnya dari segi praktisnya.